Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kebingungan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-5 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepada kamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa bingung adalah penyakit yang bisa melanda setiap orang? Dan kebingungan ini kelihatannya hal yang sederhana dalam hidup manusia. Tetapi kalau kebingungan ini tidak diatasi, maka segala penyakit akan bisa menguasai manusia. Segala gejolak emosi, bahkan kelabilan emosi akan terjadi dalam diri seseorang. Sehingga ada banyak istri yang tiba-tiba marah-marah sehingga suami bingung dan sebaliknya. Suami marah-marah sehingga istrinya bingung. Karena biasanya di mana ada kebingungan, seringkali akan terjadi ketidakstabilan dalam emosi seseorang. Tetapi kalau kita bisa mengatasi kebingungan kita, maka saya percaya terang Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan akan menuntun kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 dan 2 dari bacaan kita hari ini dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi orang bisa bingung untuk hal-hal duniawi atau hal-hal sehari-hari tentang makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Tetapi manusia juga bisa bingung oleh hal-hal rohani, tentang pemahaman-pemahaman, tentang pernyataan-pernyataan atau pengajaran-pengajaran yang membingungkan, tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang jadi bingung? Dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar. Yang pertama adalah karena kita tidak menguji pengajaran yang kita terima. Ayat yang kedua dijelaskan. Alkitab berkata, ujilah segala roh dan peganglah yang baik. Ketika pendeta sedang berkhotbah, penting sekali kita menyadari bahwa si pengkhotbah itu tidak sedang menyuapi kita, tetapi dia sedang memberikan bahan makanan yang masih perlu kita olah. Persoalannya seringkali kita makan mentah-mentah apa yang kita terima. Karena kita malas, kita tidak mau menggali firman Tuhan lagi. Kita malas baca Alkitab sehingga apa yang disampaikan langsung kita telan bulat-bulat. Nah, hal inilah yang sebetulnya membuat banyak orang mengalami kebingungan terjadi. Yang kedua, kenapa banyak orang jadi bingung? Karena kita mudah sekali tertarik dengan hal-hal yang spektakuler. Saya percaya pekerjaan Allah selalu spektakuler. Dan saya percaya juga bahwa pekerjaan Roh Kudus selalu dahsyat dan luar biasa. Ketika Yesus membangkitkan orang mati adalah hal yang luar biasa. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Berarti apa yang Yesus buat adalah sesuatu yang dahsyat dan spektakuler. Tetapi kita jangan tertarik dengan hal-hal yang demikian. Tetapi kita harus fokus. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Dan bukankah banyak orang tertarik pada seorang pendeta karena spektakulernya, bukan kepada Tuhannya lagi? Dan yang keempat, mengapa ada banyak orang menjadi bingung? Karena kita tidak mengerti tanda-tanda zaman.
Alkitab mengatakan perlu ada yang murtad dulu dan setelah itu ada lawan yang mau disembah sebagai Allah. Berarti jelas ada tanda-tanda zaman yang akan terjadi. Tetapi seringkali kita tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, menggali firman, sehingga kita tidak mengerti tanda-tanda zaman yang Allah sedang kerjakan hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan penuntun yang kita baca dan kita pelajari hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita mengerti dan pahami bahwa hidup di dalam iman Kristen bukanlah hidup yang dikuasai oleh kebingungan lagi. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita dan tetap berjalan dalam kepastian dan damai sejahtera surga. Karena itu saya mengajak setiap kita, mari kita menguji setiap pengajaran yang kita terima dan jangan hanya tertarik pada hal-hal yang spektakuler yang kita lihat hari-hari ini, tetapi pahamilah tentang tanda-tanda zaman dan fokuslah kepada Sang Pembuat mujizat dan Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan penuntun hari ini yang boleh kami dengar, boleh kami pelajari, boleh kami pahami bahwa sesungguhnya hari-hari ini ada banyak orang yang sedang dilanda oleh kebingungan karena ketidakmengertian tentang pengajaran-pengajaran yang kami terima. Karena itu Roh Kudus, pada pagi hari ini kami mohon tuntunan-Mu, pimpinan-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh belajar memahami setiap firman yang boleh kami dengar, kami terima, dan kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.